Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah vision dan kamera dalam sejarah peredam. Ibnu Al-Haytham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Vogel-Bacon dan Kepler, pencipta mikroskop serta teleskop. Ia merupakan orang pertama yang menulis dan menemukan berbagai data penting mengenai cahaya. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, antara lain Light on Twilight Phenomena. Kajiannya banyak membahas mengenai senja dan banyak lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari, serta bayang-bayang dan gerhana. Beberapa percobaan dilakukan oleh Ibnu Al-Haytham, di antaranya percobaan terhadap kaca yang dibakar, dan dari situ ditemukan teori lensa pembesar. Teori ini telah digunakan oleh para ilmuwan di Italia untuk menghasilkan kaca pembesar yang pertama di dunia, dan prinsipnya tetap diadopsi oleh ilmuwan-ilmuwan setelahnya. Ibnu Al-Haytham meninggal di Kairo, Mesir sekitar 1040 Masehi. Karena pengamatannya yang mendalam pada bidang optika, konsep-konsepnya menjadi dasar ilmu optika. Selain itu, dia mengantarkan optika pada kemajuan pesat masa kini. Dengan demikian, Ibnu Al-Haytham mendapat julukan sebagai Bapak Optika Modern. Tahukah Anda, kata kamera yang digunakan saat ini berasal dari bahasa Arab, yakni komaro. Istilah itu muncul berkat kerja keras Al-Haytham. Bapak fisika modern itu terlahir dengan nama Abu Ali Al-Hasan, Ibnu Al-Hasan, Ibnu Al-Haytham di kota Basroh, Persia, saat dinasti Bumayyah dari Persia menguasai kekhalifahan Abbasiyah. Sejak kecil, Al-Haytham dikenal berotak encer. Ia menempuh pendidikan pertamanya di tanah kelahirannya. Beranjak dewasa, ia merintis karirnya sebagai pegawai pemerintah di Basroh. Namun, Al-Haytham lebih tertarik untuk menimba ilmu daripada menjadi pegawai pemerintah. Setelah itu, ia merantau ke Ahwaz dengan metropolis intelektual dunia saat itu yakni kota Baghdad. Di kedua kota itu, ia membina beragam ilmu. Giroh, keilmuannya yang tinggi membawanya terdampar hingga ke Mesir. Al-Haytham pun sempat mengenyam pendidikan di Universitas Al-Azhar dengan didirikan Kekhalifahan Fatimiyah. Setelah itu, secara otodidak, ia mempelajari hingga menguasai beragam disiplin ilmu seperti ilmu falak, matematika, geometri, pengobatan, fisika, dan filsafat. Secara serius, dia mengkaji dan mempelajari seluk-beluk ilmu optik. Beragam teori tentang ilmu optik telah dilahirkan dan dicetuskannya. Dialah orang pertama yang menulis dan menemukan berbagai data penting mengenai cahaya. Konon, dia telah menulis tak kurang dari 200 judul buku. Dalam salah satu kitab yang ditulisnya, Al-Hazan, begitu dunia barat menyebutnya, juga menjelaskan tentang ragam cahaya yang muncul saat matahari terbenam. Ia pun mencetuskan teori tentang berbagai macam fenomena fisik seperti bayangan, gerhana, dan juga pelangi. Keberhasilan lainnya yang terbilang fenomenal adalah kemampuannya menggambarkan indera penglihatan manusia secara detail. Tak heran jika Bapak Optik dunia itu mampu memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menggambarkan seluruh detail bagian indera penglihatan manusia. Hebatnya lagi, ia mampu menjelaskan secara ilmiah proses bagaimana manusia bisa melihat. Teori yang dilahirkannya mampu mematahkan teori penglihatan yang diajukan dua ilmuwan Yunani, Ptolemy dan Euclid. Kedua ilmuwan ini menyatakan bahwa manusia bisa melihat karena ada cahaya keluar dari mata yang mengenai objek. Berbeda dengan keduanya, Ibnu Haytham mengoreksi teori ini dengan menyatakan bahwa justru objek yang dilihatlah yang mengeluarkan cahaya yang kemudian ditangkap mata sehingga bisa terlihat secara detail. Al-Haytham pun menjelaskan sistem penglihatan, mulai dari kinerja syaraf di otak hingga kinerja mata itu sendiri. Ia juga menjelaskan secara detail bagian dan fungsi mata seperti konjungtiva, iris, kornea, lensa, dan menjelaskan peranan masing-masing terhadap penglihatan manusia. Hasil penelitian Al-Haytham itu lalu dikembangkan Ibnu Firnas di Spanyol yang membuat kacamata. Dalam buku lainnya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris berjudul Light on Twilight Phenomena, Al-Haytham membahas mengenai senja
dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari, serta bayang-bayang dan gerhana. Menurut Al-Haytham, cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk timur. Warna merah pada senja akan hilang apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk barat. Ia pun menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. Al-Haytham juga mencetuskan teori lensa pembesar. Teori itu digunakan para saintis di Italia untuk menghasilkan kaca pembesar pertama di dunia. Sayangnya, hanya sedikit yang tersisa. Bahkan karya monumentalnya, Kitab Al-Manasir, tidak diketahui lagi keberadaannya. Orang hanya bisa mempelajari terjemahannya yang ditulis dalam bahasa Latin. Kamera merupakan salah satu penemuan penting yang dicapai umat manusia. Lewat jepretan dan bidikan kamera, manusia bisa merekam dan mengabadikan beragam bentuk gambar, mulai dari sel manusia hingga galaksi di luar angkasa. Teknologi pembuatan kamera kini dikuasai peradaban barat serta Jepang, sehingga banyak umat muslim yang meyakini kamera berasal dari peradaban barat. Jauh sebelum masyarakat barat menemukannya, prinsip-prinsip dasar pembuatan kamera telah dicetuskan seorang sarjana muslim sekitar 1000 tahun silam. Peletak prinsip kerja kamera itu adalah seorang saintis legendaris muslim bernama Ibnu Al-Haytham. Pada akhir abad ke-10 Masehi, Al-Haytham berhasil menemukan sebuah kamera obscura. Itulah salah satu karya Al-Haytham yang paling monumental. Penemuan yang sangat inspiratif itu berhasil dilakukan Al-Haytham bersama Kamaluddin Al-Farisi. Keduanya berhasil meneliti dan merekam fenomena kamera obscura. Penemuan itu berawal ketika keduanya mempelajari gerhana matahari. Untuk mempelajari fenomena gerhana, Al-Haytham membuat gelombang kecil pada dinding yang memungkinkan citra matahari semi nyata diproyeksi melalui permukaan datar. Kajian ilmu optik berupa kamera obscura itulah yang mendasari kinerja kamera yang saat ini digunakan umat manusia. Oleh kamus Webster, fenomena ini secara harfiah diartikan sebagai ruang gelap. Biasanya bentuknya berupa kertas kardus dengan lubang kecil untuk masuknya cahaya. Teori ini dipecahkan Al-Haytham itu telah mengilhami penemuan film yang kemudiannya dicambung-cambung dan dimainkan kepada para penonton. Kamera obscura pertama kali dibuat ilmuwan muslim Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham yang lahir di Basra dari tahun 1965 sampai dengan 1039 Masehi. Ungkap Nicholas J. White dan Stanley Finger dalam karyanya yang berjudul The Age as an Optical Instrument, From Camera Obscura to Home Perspective. Dunia mengenal Al-Haytham sebagai perintis di bidang optik yang terkenal lewat bukunya bertajuk Kitab Al-Manawir atau buku optik. Untuk membuktikan teori-teori dalam buku itu, sang fisikawan muslim legendaris itu lalu menyusun Al-Bait Al-Muslin atau lebih dikenal dengan sebutan kamera obscura atau kamar gelap. Bradley Stephen dalam karyanya yang berjudul Ibn Al-Haytham Prescientis mengungkapkan bahwa Kitab Al-Manawir merupakan buku pertama yang menjelaskan prinsip kerja kamera obscura. Dia merupakan ilmuwan pertama yang berhasil memproyeksi seluruh gambar dari luar rumah ke dalam gambar dengan kamera obscura. Istilah kamera obscura yang ditemukan oleh Haytham pun diperkenalkan di barat sekitar abad ke-16 Masehi. 5 abad setelah penemuan kamera obscura, Cardano Geronimo pada tahun 1501 hingga 1576 Masehi yang terpengaruh pemikiran Al-Haytham mulai menggantikan lubang bidik lensa dengan lensa kamera. Setelah itu, penggunaan lensa pada kamera obscura juga dilakukan oleh Giovanni Battista della Porta pada tahun 1535 hingga 1619 Masehi. Ada pula yang menyebutkan bahwa istilah kamera obscura yang ditemukan oleh Haytham
pertama kali diperkenalkan di barat oleh Joseph Kepler pada tahun 1571 hingga 1630 Masehi. Kepler meningkatkan fungsi kamera itu dengan menggunakan lensa negatif di belakang lensa positif sehingga dapat memperbesar proyeksi gambar. Prinsip digunakan dalam dunia lensa foto jarak jauh modern. Setelah itu, Robert Boyle pada tahun 1627 hingga 1691 Masehi silam mulai menyusun kamera yang berbentuk kecil tanpa kabel, jenisnya kotak kamera obscura pada tahun 1665 Masehi. Setelah 900 tahun dari penemuan Al-Haytham, plat-plat foto pertama kali digunakan secara permanen untuk menangkap gambar yang dihasilkan oleh kamera obscura. Foto permanen pertama diambil oleh Joseph Nicolas di Prancis pada tahun 1827 dan tahun 1855 Roger Fenton menggunakan plat kaca negatif untuk mengambil gambar dari tentara Inggris selama Perang Crimean. Dia mengambil plat-plat dalam perjalanan kamar gelapnya dan dikonversi dari gerbong. Pada tahun 1888, George Eastman mengembangkan prinsip kerja kamera obscura ciptaan Haytham dengan baik sekali. Eastman menciptakan kamera Kodak. Sejak itulah kamera terus berubah mengikuti perkembangan teknologi. Sebuah versi kamera obscura digunakan dalam Perang Dunia I untuk melihat pesawat terbang dan pengukuran kinerja. Pada Perang Dunia Kedua, kamera obscura juga digunakan untuk memeriksa keakuratan navigasi perangkat radio. Begitulah penciptaan kamera obscura yang dicapai oleh Haytham mampu mengubah peradaban dunia. Peradaban dunia modern tentu sangat berutang budi kepada ahli fisika muslim yang lahir di kota Basrah, Irak. Al-Haytham selama hidupnya telah menulis lebih dari 200 karya ilmiah. Semua didedikasikannya untuk kemajuan peradaban manusia. Sayangnya, umat muslim lebih terpesona pada pencapaian teknologi barat sehingga kurang menghargai dan mengapresiasi pencapaian ilmuwan muslim di era kejayaan Islam.